Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap yang kau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di bawah pengendang di surga ada penghulu ada Naga Yesus. Yang keempat,
Kejadian 37 sampai dengan yang ke-50. Dari firman Tuhan ini kita akan belajar dari kehidupan seorang muda yang disertai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita menyembah Tuhan sama-sama. Kita katakan, Tuhan itu baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih.
Tuhan baik. Tak berkesudahan kasih setianya untuk kita semua adik-adik. Meskipun kita di rumah saja, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus baik adik-adik. Mari kita menyembah Dia lebih sungguh lagi. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, ku menyembah Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami ingin memuji, melompat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan dengan berolahraga bareng-bareng. Kita kepak-kepakan tangan kita. Semangat Kak Ivi? Semangat dong. Oke, dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, semangat adik-adik di rumah kan? Semangat kan semuanya? Oke, yuk kita olahraga sambil memuji Tuhan. Oke adik-adik, yuk goyang-goyang dulu ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Gimana adik-adik? Semangat kan? Yeay! Oke adik-adik, masih kita bangkit berdiri. Jangan duduk dulu. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Masih semangat Kak Ivi? Masih dong Kak. Ayo adik-adik, kita menari buat Tuhan. Halo, 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 hola, hola.
sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik, masih menari buat Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik semangat meskipun di rumah saja. Kak Citra sama Kak Ivy juga di rumah saja, tapi tetap semangat memuji Tuhan supaya Tuhan Yesusnya happy. Yo, sama-sama kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Yo, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Maju, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kiri dulu ya adik-adik ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, masih semangat kan? Yuk kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Ayo menari buat Tuhan. Yuk sama-sama yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Maju, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kiri dulu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kiri lagi ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bisa ibadah sekolah minggu. Terima kasih kami dijagain dan dipelihara sama Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus berkati gereja GBI Pangkalan Jati supaya gereja kami jadi berkat buat banyak orang. Berkati Oma Susi dan para wakilnya dan semua pengerja supaya bisa tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu supaya tetap semangat melayani Tuhan dan adik-adik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia
Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami dari sakit penyakit, dari masalah-masalah yang ada. Tuhan berkati Bapak Jokowi dan menteri-menterinya, supaya bisa memimpin Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau belajar lagu baru ini sama-sama. Ayo adik-adik. Tuhan Yesus, ku datang padamu, karena ku rindu menyembahmu. Tuhan Yesus, jamahlah hatiku, karena itulah kerinduanku. Karena itulah kerinduanku. Katakan haleluya. Haleluya, ku sembah Kau, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, Haleluya. ku puji Kau, ku memujimu dengan nyanyian. Ku katakan haleluya. Haleluya, ku sembah Kau, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, ku puji Kau, ku memujimu dengan nyanyianku. Haleluya. Haleluya, Haleluya. ku sembah Kau, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, Haleluya. ku puji Kau, ku memujimu dengan nyanyianku. Ku memujimu dengan nyanyianku. Ku memujimu dengan nyanyianku. Haleluya Yesus, ku menyembahmu Tuhan, sebab Kau baik. Haleluya Yesus. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam, ajar kami dengar-dengaran, dan ajar kami mengerti setiap firman yang akan diberikan oleh kakak sekolah minggu. Jamahlah kami Tuhan, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Wah, balik lagi nih sama Katia. Nah adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Pada sukacita semuanya? Coba Katia mau tanya, pada sukacita semuanya? Iya, harus sukacita. Oke adik-adik,
sebelum Katia masuk ke firman Tuhan, Katia mau nanya dulu nih. Siapa tadi pagi yang habis bangun tidur langsung berdoa, terus siap-siap untuk mau sekolah minggu? Coba boleh angkat tangan semuanya yang tadi pagi langsung berdoa bangun tidur, habis itu langsung siap-siap buat sekolah minggu. Coba angkat tangan dan Katia melihat. Wah, iya ada banyak. Wah, adik-adik sekolah minggu pada rajin-rajin ya buat bangun tidur, terus berdoa, habis itu siap-siap untuk ibadah sekolah minggu. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Oke nih adik-adik, hari ini Katia akan bawain firman Tuhan tentang Samuel. Tentang apa? Tentang Samuel. Adik-adik bisa baca pada kitab 1 Samuel pasal 1 sampai 2. Nah adik-adik, ceritanya pada zaman Nabi Imam Eli ada seorang ibu yang bernama Ibu Hana dan suaminya bernama Bapak Elkanah. Ibu Hana dan Bapak Elkanah sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi Ibu Hana sangat sedih. Tahu nggak adik-adik kenapa Ibu Hana sangat sedih? Ibu Hana sedih karena selama pernikahannya bertahun-tahun bersama Bapak Elkanah, dia belum juga mempunyai seorang anak. Dia diejek oleh orang-orang karena dia belum mempunyai anak selama bertahun-tahun. Tapi karena Ibu Hana tidak putus asa, dia pergi ke bait suci Allah untuk berdoa. Dia berdoa seperti ini adik-adik. Tuhan, jika Engkau memberikan aku seorang putra, aku akan mengembalikannya lagi kepada Engkau. Ibu Hana berdoa seperti itu untuk memohon kepada Tuhan untuk memberikan Ibu Hana seorang putra. Ibu Hana berdoa terus dengan suara yang keras. Suara keras banget adik-adik. Sampai terdengar oleh Imam Eli. Sampai Imam Eli mengira bahwa Ibu Hana sedang mabuk. Akhirnya Imam Eli menghampiri Ibu Hana sambil marah-marah. Tapi Ibu Hana menjawab, aku tidak mabuk. Aku sedang berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk memberikan aku seorang putra. Kata Ibu Hana kayak gitu kepada Imam Eli. Lalu Imam Eli menjawab, pergilah, Tuhan akan memberikanmu seorang putra. Wah, waktu Imam Eli berkata seperti itu kepada Ibu Hana langsung cepat-cepat pulang dengan kabar yang gembira karena dengan mendengar ucapan Imam Eli. Akhirnya tahu nggak adik-adik? Bener loh, Ibu Hana akhirnya mengandung dan mempunyai anak, seorang putra. Tahu nggak adik-adik namanya siapa? Coba Katia bertanya adik-adik. Tebak nama anak Ibu Hana dan Bapak Elkanah siapa? Ayo. Namanya Samuel. Siapa namanya? Samuel. Bener adik-adik. Seorang putra yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Ibu Hana dan Bapak Elkanah, yaitu Samuel. Wah, keren banget ya adik-adik. Oke adik-adik, adik-adik semuanya pada penasaran dengan cerita selanjutnya? Oke, kita tonton tayangan berikut ini. Pada zaman Imam Eli, hiduplah seorang wanita bernama Ibu Hana. Ibu Hana telah menikah selama bertahun-tahun, tetapi belum memiliki anak. Ibu Hana sangat menginginkan seorang anak. Karena itu Ibu Hana sangat bersedih hati, karena banyak wanita yang mengejek dia. Suatu hari ketika Ibu Hana mengunjungi bait suci, Ibu Hana berdoa agar Tuhan memberkati dia dengan memberikan seorang anak. Ibu Hana berkata kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan seorang putra, maka aku akan mengembalikannya kepadamu Tuhan. Hana berdoa dengan sangat keras. Mulutnya bergerak dengan kata-kata doanya. Imam Eli sampai mengira bahwa Ibu Hana ini sedang mabuk. Dan Imam Eli sangat marah padanya.
Kemudian Hana menjawab, "Aku tidak mabuk. Aku berdoa agar Tuhan memberikan aku seorang putra." Lalu Imam Eli menjawab, "Pergilah, Tuhan akan memberikanmu seorang putra." Saat itu Ibu Hana menjadi sangat gembira dan ia segera pulang ke rumahnya. Kemudian terjadilah seperti yang Imam Eli katakan, bahwa Tuhan memenuhi janjinya kepada Ibu Hana, dan Ibu Hana melahirkan seorang bayi laki-laki, lalu menamainya Samuel. Dan Ibu Hana juga tidak melupakan janjinya kepada Tuhan, yaitu Ibu Hana akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk bekerja di bait suci. Imam Eli sudah tua, jadi ketika Samuel datang untuk tinggal di bait suci, dia memiliki tugas penting, yaitu membersihkan dan menjaga ketertiban bait suci. Samuel tinggal dan tidur di bait suci. Suatu malam, setelah Samuel berbaring untuk tidur, terdengarlah suara, "Samuel!" Samuel mengira Imam Eli memanggil dia. Samuel segera berlari ke kamar Imam Eli dan berkata, "Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" Imam Eli duduk dan menatap Samuel. "Tidak, aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, Samuel mendengar suara lagi. "Samuel!" Kali ini Samuel yakin dan Samuel kembali berlari ke kamar Imam Eli dan berkata, "Kudengar, Bapak memanggilku lagi." Jawab Imam Eli, "Tidak Samuel, kembalilah tidur. Aku tidak memanggilmu." Tetapi kemudian itu terjadi lagi. Untuk yang ketiga kalinya, suara memanggil, "Samuel! Samuel!" Samuel bergegas kembali ke kamar Imam Eli dan berkata, "Kudengar, Bapak memanggilku lagi." Sekarang Imam Eli tahu bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila Tuhan memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidur di tempat tidurnya. Kemudian suara itu berbicara lagi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berbicaralah Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli yang tidak taat, banyak berbuat kejahatan, dan tidak patuh kepada Tuhan. Hal ini menjadi karena Imam Eli tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebenaran hidup di dalam Tuhan. Dan akhirnya anak-anak Imam Eli meninggal karena dihukum Tuhan. Samuel tumbuh dewasa dan melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Samuel menjadi pemimpin Israel yang berani dan saleh, sebab sebagai seorang nabi, Samuel menerima banyak pesan dari Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang Israel. Wah, keren banget ya adik-adik tayangan firman Tuhannya. Pasti adik-adik di rumah merasa terberkati. Amin semuanya adik-adik. Amin. Oke nih adik-adik, Katia mau review lagi nih cerita tentang yang sudah tadi kita sama-sama tonton ya adik-adik. Tuhan kita keren banget ya adik-adik. Dan juga Samuel juga keren loh adik-adik, padahal dia masih kecil. Tuhan yang menepati janjinya kepada Ibu Hana untuk memberikan seorang putra, dan akhirnya Ibu Hana mempunyai putra yang bernama Samuel, dan juga Ibu Hana menepati janjinya dengan memberikan Samuel kepada Nabi Imam Eli untuk melayani di bait suci adik-adik. Wah, keren banget ya adik-adik. Samuel juga waktu itu masih kecil dan dia juga bisa mendengar suara Tuhan sampai dia bisa menyampaikan
pesan Tuhan untuk Nabi Eli. Wah, keren banget, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, adik-adik, sama loh kayak di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau Samuel dari kecil sudah melayani di bait suci, kita juga bisa, adik-adik juga di rumah juga bisa melayani. Walaupun masih online begini, adik-adik juga bisa pelayanan loh. Seperti kayak saat ini, kita dengan online, adik-adik bisa bikin video untuk doa syafaat untuk sekolah minggu. Adik-adik juga bisa baca ayat hafalan dalam bentuk video untuk tayangan sekolah minggu. Nah, adik-adik juga bisa mengisi acara-acara di sekolah minggu walaupun kita masih online. Sama loh kayak Katia. Katia juga dulu masih kayak kecil kayak adik-adik semua di sekolah minggu. Katia di sekolah minggu dan akhirnya bertumbuh menjadi guru sekolah minggu sampai saat ini. Sama adik-adik kayak Samuel. Samuel yang sudah melayani Tuhan dari umur kecil sampai dewasa, dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia disegani orang-orang karena dia pemimpin yang sangat saleh. Dan juga ia dapat menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Wah, keren banget, tepuk tangan dulu yuk semuanya. Oke adik-adik, Katia sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Jangan lupa dibaca juga ya kitabnya adik-adik dari 1 Samuel 1 sampai 2. Yuk adik-adik, kita ingin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini karena kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami bisa menjadi Samuel yang tumbuh dalam pelayanan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Yeay. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ayat hafalan 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Shalom teman-teman, atau hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 9. Intinya adalah berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, waktunya kita membuat kreativitas lagi. Nah tadi kan kalian sudah mendengarkan cerita dari Katia ya tentang Samuel yang mendengar suara Tuhan ketika Samuel sedang tidur. Nah hari ini kita mau membuat Samuel sedang tidur dan mendengar suara Tuhan. Yuk kita bikin sama-sama yuk. Oke, alat dan bahannya adalah 1. Kertas berwarna krem untuk menggambar wajah. Tapi kalau kalian gak punya warna krem, warna apa saja boleh ya. Kertas origami. Lalu pensil untuk menggambar. Bolpen untuk menulis ayat firman Tuhan. Spidol untuk mewarnai rambut. Lem dan gunting. Yuk kita kerjakan sekarang. Nah, kertas yang berwarna krem ini tadi memang sudah kakak lipat. Kakak sengaja mengambil kertasnya yang berukuran panjang supaya bisa dilipat 2 seperti ini ya. Nah, di kertas ini kita akan menggambar wajahnya Samuel. Nanti yang bagian lipatannya ini adalah bagian rambutnya ya. Jangan sampai terputus nanti gambarnya. Seperti ini. Jika sudah, ayo kita tebalkan garisnya. Lalu kita kasih rambut ya. Rambutnya boleh kita warnain.
Jika sudah, kita bisa menggunting gambar wajahnya Samuel ini ya. Seperti ini ya. Nah, jika sudah digunting, kita akan menggambar seperti ini lagi di lembar yang belakang. Di lembar dalamnya kita akan menggambar persis seperti ini lagi, oke? Sudah sama ya, depan sama belakang. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan adalah kita akan menggunting. Nah, di bagian depannya ini kita akan menggunting tepat di bawah telinganya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan menggambar mata. Tadi kan Samuelnya lagi tidur ya, berarti sekarang matanya kita bikin lagi merem. Seperti ini, sedang merem, sedang tidur. Nah, nanti di bagian dalamnya, kita akan membuat Samuelnya sedang terbuka matanya. Merem dan terbuka matanya. Ini adalah ketika dia mendengar suara Tuhan. Nah, di bagian atasnya ini akan kita tulis ayat firman Tuhannya. 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Oke, ini sudah jadi, tetapi karena dia tadinya sedang tidur, Kak Ursula mau kasih bantalnya ketika dia tidur. Kita gambar bantalnya ya. Jika sudah jadi, kita bisa tempel kepalanya di bantalnya. Jadi deh, lucu ya. Ini dia Samuel sedang tidur dan dia mendengar suara Tuhan. Selamat mengerjakan di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati.